Bab 341. Pergi dan ratakan Li Qingfeng. Liu Changning tahu bahwa dia sedang digoda oleh bartender, tapi dia tetap berpura-pura tenang dan berkata, "Kami ingin kamar pribadi yang lebih besar. Bantu kami mendapatkannya. Deposit untuk kamar pribadi besar adalah 20.000. Cukup pindai kode dan bayar." Mendengar angka 20.000, Wang Lu dan yang lainnya diam-diam terkejut. Mereka belum melakukan apapun, tetapi mereka sudah dimintai uang jaminan sebesar 20.000 yuan. Zonghai memang kota besar. 20.000 yuan bukanlah jumlah yang kecil, tetapi bagi Liu Changning, itu masih dapat diterima. Setelah lulus SMA, ia langsung mulai mengendarai A6. Dengan latar belakang keluarga seperti itu, tentu saja ia tidak akan kekurangan 20.000 yuan. Setelah membayar deposit, rombongan berjalan ke lantai 2 di bawah arahan pelayan. "Ayo kita pergi ke lantai dansa setelah kita bersantai di kamar sebentar," kata Du Yuxuan. "Lihat adik-adik kecil itu. Mereka tampak bersenang-senang." Ya, aku juga ingin pergi." "Seru untuk ditonton," kata Wang Lu. Wang Ying menggelengkan kepalanya. "Anak ini semakin liar." "Kalian masuk dulu," kata Lin Yi ketika mereka sampai di pintu. "Aku mau ke kamar mandi." Semua orang mengangguk tanpa mengatakan apapun. Lin Yi naik ke lantai 5 setelah dia keluar dari kamar mandi. Disinilah Yao Donglai dan Liu Qiang bekerja. Kebetulan dia ada di sini hari ini, jadi dia bercerita tentang Li Qingfeng. Dia menendang pintu kantor hingga terbuka dan melihat mereka berdua sedang duduk di kantor sambil membual. "Bos Lin ada di sini." Mereka berdua berdiri dan menyambut Lin Yi di sofa. "Bos, apa teman-temanmu ada di sini? Kamar yang mana?" "Aku akan minta seseorang untuk mengirimkan sesuatu," kata Yao Donglai. "Saya datang dengan orang lain, tapi saya tidak akan membayar apapun. Mengirim beberapa barang boleh saja, tapi kami tidak bisa terus-terusan memanfaatkan Anda saat Anda sedang menjalankan bisnis." Itulah yang paling dikagumi Yao Donglai dan Liu Qiang dari Lin Yi. Dia sangat memahami banyak hal. Dia tidak seperti bos lainnya, yang tidak tahu bagaimana melakukan apapun selain membiarkan bawahannya menanggung akibatnya. "Bos Lin, kami tahu Anda memikirkan kami, tapi mengirimkan beberapa piring buah dan bir tidak akan memakan banyak biaya. Kami masih sanggup. Kita semua berada di pihak yang sama, jadi tidak perlu memainkan permainan ini." Lin Yi melambaikan tangannya. "Aku datang ke sini karena ada yang ingin kukatakan padamu. Bukankah sudah kukatakan padamu untuk mengurus pria bernama Li Qingfeng hari ini? Pria itu tidak berubah sedikit pun, dan dia bilang ingin mengirim seseorang untuk membalas dendam padaku. Bersiaplah, pastikan dia belajar dari kesalahannya, dan pastikan dia tidak pamer di depanku lagi." "Qiang Bro dan aku sudah ke sana sendiri, dan dia masih belum yakin," kata Yao Donglai bercanda. "Dia baik-baik saja akhir-akhir ini. Dia bahkan tidak menghormati kita lagi. Manusia mati demi uang, dan burung mati demi makanan. Dia pasti tidak akan rela menyerahkan begitu banyak uang sekaligus," kata Lin Yi. "Aku di sini cuma mau ngingetin kalian buat beresin kekacauan ini selagi ada waktu. Jangan sampai dia muncul lagi." "Baik, Bos Lin. Saya akan mengatur seseorang untuk datang besok." Lin Yi mengangguk. "Kalian berdua urus saja. Aku pergi dulu." Kembali ke kamar, Lin Yi menemukan bahwa Wang Lu dan yang lainnya sudah menggunakan tempat ini sebagai ruang karaoke. Masing-masing dari mereka memegang mikrofon, menikmati diri mereka sendiri. "Sayang sekali," pikir Lin Yi dalam hati. "Meskipun mirip tempat karaoke, tempat seperti ini biasanya hanya diperuntukkan bagi tuan muda kaya. Mereka biasanya menggunakannya untuk bermain game multi pemain, tapi kalian malah bernyanyi di sini. Terlalu naif." Dering, dering, dering. Ponsel Lin Yi berdering saat itu. Ia mengeluarkannya dan melihat Qin Han yang menelepon. "Lin tua, ku dengar kau pergi ke Metropolis." Qin Han berkata sebelum Lin Yi bisa mengatakan apapun. "Aku di sini. Aku baru saja sampai." Lin Yi tersenyum. "Kamu terlalu berpengetahuan. Kamu sudah mendengarnya saat aku tiba." "Si botak yang memberitahuku," kata Qin Han. "Lin tua, aku tidak bermaksud kasar, tapi kau bahkan tidak meneleponku saat kau pergi ke Metropolis." "Ada orang luar bersamaku, jadi itu sebabnya aku tidak meneleponmu," kata Lin Yi. "Jangan khawatir, aku masih ingat aku seharusnya mentraktir kalian makan malam." F***, tunggu apa lagi? "Ayo kita lakukan hari ini saja," kata Qin Han. "Aku bersama Liang tua dan Gao tua, kami akan datang mencarimu." "Enggak mungkin. Lagi pula kamu kan belum pernah ke Metropolis. Kenapa kamu begitu bersemangat? Kalau begitu kau salah paham. Kami tidak terburu-buru karena kau di Metropolis," kata Qin Han licik.
Lalu apa alasannya? Wang Ran bahkan sudah tidak bekerja di sini lagi. Itu karena aku percaya pada penilaianmu, kata Qin Han. Wanita-wanita yang bisa menemanimu pasti cantik-cantik. Haha, tunggu aku di sana. Kita ke sana sekarang. Dasar sekumpulan orang tua mesum. Lin Yi tidak mengatakan apa-apa saat dia melihat bahwa dia tidak bisa menghentikan Qin Han. Lagi pula, tidak seorang pun akan keberatan jika seseorang seperti Qin Han datang. Paman, apakah temanmu akan datang? Tanya Du Yuxuan. Lin Yi mengangguk. Dia tahu aku di sini, jadi dia ingin datang. Aku tidak bisa menghentikannya. Bagus sekali. Akan lebih ramai kalau ada lebih banyak orang, kata Du Yuxuan. Kenapa kamu mengundang lebih banyak orang? Kita bahkan tidak akan muat di ruangan ini lagi, kata Liu Changning dengan enggan. Jika itu terserah padanya, dia bahkan tidak akan menginginkan Lin Yi tinggal di sini. Sekarang setelah dia mengundang rekan-rekannya, Liu Changning bahkan lebih enggan. Bukankah kamu juga mengundang sepupumu? Katanya akan ramai, tapi kenapa paman tidak bisa mengajak beberapa orang untuk bermain juga? Tanya Du Yuxuan. Benar sekali, kata Wang Lu, kalau kamu takut mengeluarkan uang, kami akan membaginya denganmu nanti. Lulu, apa yang kamu bicarakan? Liu Changning tersenyum canggung. Meskipun keluarga kami tidak terlalu kaya, kami masih mampu menghabiskan sedikit uang. Lagi pula, sepupu saya lebih kaya dari saya. Kami tidak perlu khawatir tentang dia saat dia datang. Alasan mengapa Liu Changning memanggil sepupunya adalah karena dia menyadari bahwa dengan tingkat keterampilannya, dia tidak dapat menangani situasi di metropolis. Kampung halamannya adalah kota kecil kelas 3. Klub-klub malam di sana sama sekali tak ada bandingannya dengan metropolis. Dengan pengalamannya, masih sulit untuk menangani tempat seperti itu, jadi dia harus memanggil sepupunya. Ayo kita turun dan jalan-jalan. Membosankan kalau terus-terusan di kamar, kata Du Yuxuan. Aku ingin pergi ke lantai dansa bersama adik-adikku itu. Aku juga ingin pergi. Setelah mengatakan itu, Wang Lu melirik Wang Ying. Jika Wang Ying tidak mengatakan apa-apa, dia tidak akan berani pergi. Karena kita sudah di sini, pergilah saja jika kita mau. Karena mereka sudah di sini, sebaiknya dia biarkan saja. Dia juga tidak boleh merusak suasana hati mereka. Oh ya. Wang Lu bersorak dan melompat. Ia memanggil yang lain dan berkata, ayo turun dan lihat. Aku sudah tidak sabar lagi. Saya pikir kita harus menunggu, kata Liu Changning. Sepupuku sering datang ke tempat-tempat seperti itu untuk bermain. Dia akan segera ke sini. Kalau sudah waktunya, biarkan dia yang membawa kita ke sana agar kita tidak diganggu orang lain. Bab 342. Tuan Lin yang mereka bicarakan sepertinya adalah aku. Seharusnya ini tidak perlu. Paman ada di sini. Dengan dia di sini, apa yang kita takutkan, kata Du Yuxuan. Kamu tidak mengerti, kan? Metropolis itu klub malam kelas atas. Ada banyak macam orang di sini. Dia cuma pekerja kantoran biasa. Kalau sampai terjadi sesuatu, dia pasti tidak akan sanggup. Lebih baik tunggu sepupuku datang. Yang lain tidak berkata apa-apa lagi setelah melihat betapa ngototnya Liu Changning. Lagi pula, dialah yang membayar kamar, jadi mereka harus memberinya muka. Beberapa menit kemudian, pintu ruangan didorong terbuka. 2 pria dan 3 wanita masuk dari luar. Kelima orang itu tidak terlalu tua, usianya hampir sama dengan Lin Yi. Mereka berpakaian modis, dan jelas bahwa mereka adalah pengunjung tetap klub malam. Sepupu, kamu di sini. Melihat pria itu masuk, Liu Changning menghampirinya untuk menyambutnya. Perkenalkan, ini sepupuku, Lin Hexiang. Setelah berkata demikian, Liu Changning memperkenalkan yang lain kepada Lin Hexiang, sehingga kedua kelompok itu pun secara efektif bersatu. Namun, saat dia melihat Wang Ying, mata Lin Hexiang berbinar. Temperamen wanita ini berbeda dari wanita lain di klub malam itu. Dia tampak seperti ibu rumah tangga yang baik. Liu Changning, bocah ini, benar-benar hebat. Dia benar-benar membawa wanita berkualitas tinggi. Sepertinya dia harus bekerja lebih keras. Para siswa, tidak ada gunanya berdiam diri di kamar pribadi. Aku akan mengajak kalian jalan-jalan. Ujian masuk perguruan tinggi baru saja berakhir. Kalian harus melepaskan beban di hati kalian. Kedatangan Lin Hexiang memberi Liu Changning sedikit kepercayaan diri. Dia tertawa dan berkata, semuanya, silakan bermain hari ini. Kalau ada yang tidak kalian mengerti, tanya saja sepupuku. Dia pasti akan memastikan kalian bersenang-senang. Benar. Aku sering datang ke metropolis untuk bersenang-senang. Aku kenal banyak orang di sini, dan aku juga cukup akrab dengan bos di sini. Kamu tidak perlu khawatir tentang apapun, lakukan saja apa yang kamu mau, kata Lin Hexiang sambil tertawa.
Gadis-gadis itu bersemangat untuk mencobanya, dan Lin Hexiang menuntun mereka keluar ruangan. Lin Yi dan Wang Ying berjalan di belakang, yang terakhir berbisik. Aku tidak tahu akan ada begitu banyak orang di sini. Sepertinya kita akan pulang sangat larut hari ini. Kalau kamu lelah, pergi saja, jangan khawatirkan aku. Tangan Lin Yi mencubit pinggang Wang Ying, dan dia tersenyum. Si idiot Lin Hexiang hampir terbelalak saat melihatmu. Apa menurutmu aku bisa pergi tanpa khawatir? Wang Ying sedikit malu dengan godaan Lin Yi. Dia berbisik. Aku tidak menyangka si kecil Yi begitu protektif terhadap makanannya. Tentu saja. Jangan khawatir, aku tidak akan membiarkan mereka berhasil. Aku akan menyimpan makanan ini untukmu. Bagus, aku suka mendengarnya. Perlahan-lahan, rombongan itu tiba di lantai dansa di lantai bawah. Kenapa ada 2 lantai dansa di sini? Tanya Wang Lu ketika mereka sampai di lantai pertama. Kamu tidak tahu, kata Lin Hexiang. Lantai dansa kecil itu biasanya dipakai pemula. Orang-orang veteran seperti kami pergi ke lantai dansa besar untuk bersenang-senang. Aku akan mengajakmu ke sana sekarang. Wang Lu dan yang lainnya mengangguk. Beberapa dari mereka tidak gugup sama sekali. Mereka semua sedang mempersiapkan diri untuk ujian seni sekolah menengah dan memiliki sedikit keterampilan menari. Menghadapi situasi seperti itu, mereka sama sekali tidak khawatir. Ada apa? Kenapa orang-orang ini memberi jalan untuk kita? Tanya Du Yuxuan penasaran. Lin Hexiang juga sedikit bingung. Mengapa orang-orang ini langsung memberi jalan ketika melihatnya? Lihat, Tuan Lin ada di sini. Jadi, dia suami impianmu. Legenda tentangnya sudah tersebar di seluruh metropolis. Aku tidak menyangka akan bertemu langsung dengannya hari ini. Aku harus merekam momen yang begitu seru. Sungguh seru. Mendengar pembicaraan orang-orang di sebelahnya, Liu Changning menjadi bersemangat. Sepupu, apakah orang-orang ini membicarakanmu ketika mereka menyebut Tuan Lin? Kalau tidak salah, seharusnya aku, kata Lin Hexiang sambil tersenyum. Lagi pula, aku sering ke sini. Pernah suatu kali, aku bahkan membelikan minuman untuk semua orang di sini. Mereka pasti mengenaliku. Sepupu, kamu agak rendah hati. Hanya ada 2 orang bermarga Lin di sini, dan yang satunya cuma pekerja kantoran. Dia bahkan belum pernah ke kelab malam sebelumnya. Bagaimana mungkin ada yang mengenalnya? Apa yang kamu katakan masuk akal? Lin Hexiang tersenyum dan melambaikan tangan kepada yang lain. Ia tidak menyangka akan mendapatkan perlakuan semenarik ini hanya untuk kunjungan biasa. Lin Hexiang mengeluarkan kartu emas dan menyerahkannya kepada pelayan. Pelayan, bukakan bilik untukku. Baik, Pak. Mohon tunggu sebentar. Sepupu, aku melihat tulisan Metropolis di kartu ini. Apakah ini kartu anggota klub ini? Tanya Liu Changning. Ini kartu keanggotaan kualitas terbaik di Metropolis. Anda hanya bisa mengajukannya setelah menyetor 100.000 yuan, kata Lin Hexiang sambil tersenyum. Ketika saya datang untuk mendukung upacara pembukaan, saya mendapatkannya dengan mudah. Apapun yang Anda pesan, Anda akan mendapatkan diskon 70%. Sangat hemat biaya. Kamu terlalu gegabah, iya. Kamu beli kartu 100.000 yuan begitu saja. Hanya 100.000 yuan. Bukan masalah besar. Aku akan mendapatkannya kembali dalam beberapa hari. Sepupu, kamu memang yang terbaik, aku harus belajar darimu di masa depan. Apa-apaan semua pujian itu? Bukan masalah besar. Lin Hexiang melambaikan tangannya dengan angkuh, semuanya, silakan pesan apapun yang kalian inginkan dari menu. Jangan terlalu formal denganku. Karena aku di sini hari ini, aku harus melakukan yang terbaik sebagai tuan rumah. Aku berjanji semua orang di sini akan makan, minum, dan bersenang-senang. Beberapa gadis menganggukkan kepala dan mengungkapkan rasa terima kasih mereka kepada Lin Hexiang. Meskipun dia tidak setampan Paman Lin, mereka tetap harus berterima kasih padanya karena telah menghabiskan uangnya. Lihat, apa yang kukatakan. Waktu sepupuku datang, semua orang kaget, kan, kata Liu Changning sok tahu. Semua orang memanggil sepupuku Tuan Lin. Ini bukan gelar yang bisa dinikmati semua orang. Baiklah Changning, kita semua di sini untuk bermain, dan kita semua berada di pihak yang sama. Tidak perlu memamerkan identitasku. Itu tidak ada artinya. Sepupu, pantas saja kamu bisa menghasilkan banyak uang. Kepribadianmu yang rendah hati itu sulit ditiru, kata Liu Changning sambil tertawa. Jika saya akan bersemangat memamerkannya setiap hari. Kamu masih muda. Kalau sudah besar nanti, kamu tidak akan punya pikiran seperti itu. Lin Hexiang menyilangkan kakinya. Ekspresinya riang, seolah sedang memberi petunjuk. Baiklah, berhenti menyanjungku. Ayo kita minum dulu. Nanti aku ajak kalian ke lantai dansa. Oke.
Aku juga tidak sabar. Pada saat yang sama, terjadi keributan di sekitar stan. F asterisk cek, F asterisk cek, F asterisk cek, minggirlah, jangan halangi jalanku. Mendengar ada yang berteriak dari belakang, para penonton otomatis memberi jalan. Mereka melihat beberapa orang berjalan ke arah mereka sambil membawa berbagai barang di tangan mereka. Pak Lin, saya tidak tahu Anda akan datang ke sini untuk nongkrong. Saya tidak menyiapkan apapun sebelumnya. Saya hanya memesan sebotol es of spades. Silakan dicoba. Pak Lin, ini adik saya. Dia baru saja mencuri Lafite 82 ini dari lemari minuman ayah kami. Silakan dicoba. Kak Lin, kami tidak punya banyak uang. Kami sudah pesan sepiring buah untukmu. Jangan khawatir, kata seorang gadis berambut pendek sambil tersenyum. Tuan Lin, kami tidak punya banyak uang. Kami hanya bisa mengirimkan 2 kardus bir. Dan kami. Tak lama kemudian, meja di bilik itu penuh dengan barang. Ada segunung barang di atas meja, dan mereka takkan bisa menghabiskannya bahkan jika minum sampai keesokan paginya. Lin Yi tersenyum. Orang-orang ini punya selera yang bagus. Mereka bahkan berinisiatif mengirimkan barang. Lebih baik dia bayar seluruh mejanya nanti. Dia tidak boleh terlalu pelit. Melihat barang-barang di meja kopi, Liu Changning tercengang. Aura sepupunya terlalu kuat. Dia baru saja duduk selama beberapa menit, namun orang-orang sudah berinisiatif untuk mengirimkan sesuatu. Luar biasa. Keren banget. Semua orang lihat itu. Lihat, kan, hamparan luas ini. Liu Changning menegakkan punggungnya dan berkata, jika bukan karena sepupuku, kalian tidak akan pernah melihat penyebaran sebesar ini sepanjang hidup kalian. Du Yuxuan dan gadis-gadis lainnya juga sangat terkejut. Zonghai adalah kota terkaya di Tiongkok. Sepupu Liu Changning sungguh luar biasa karena bisa memiliki reputasi sebesar itu di kota sebesar itu. Melihat gadis-gadis di depannya semua menatapnya dengan iri, Lin Hexiang berkata sambil tersenyum. Kalian terlalu sopan. Aku kesini cuma mau main sama sepupuku dan beberapa teman sekelasnya, tapi kalian malah ngasih aku anggur dan buah-buahan. Aku jadi malu sendiri. Petik 2. Siapa kamu sebenarnya? Jangan sok tahu. Kita tidak sedang membicarakanmu. Berhenti sok keren. Lin Hexiang terdiam. Tak satu pun orang di bilik itu memiliki status atau reputasi. Siapa lagi di sini yang pantas diperlakukan seperti itu selain dirinya? Kalau bukan aku yang kau bicarakan, siapa lagi? Yah, kurasa Tuan Lin yang mereka bicarakan adalah diriku sendiri, kata Lin Yi sambil tersenyum. Bab 343. Jadi kalian di sini untuk menontonku. Apa yang kau katakan? Lin Hexiang hampir melompat ketakutan. Dia tidak dapat membayangkan betapa besar kekuasaan Lin Yi di sini. Mustahil. Kamu cuma pekerja kantoran, dan kamu datang ke metropolis naik mobil adikku. Kok bisa kenal banyak orang, kata Liu Changning. Lin Yi menggosok hidungnya dan tersenyum. Saya tidak begitu mengenal orang-orang ini, tapi mereka semua mengenal saya. Mereka semua mengenalmu. Semua orang yang hadir, kecuali Wang Ying, tidak dapat mengerti mengapa Lin Yi begitu kuat. Ini terlalu mengesankan. Lulu, apakah paman benar-benar pekerja kerah putih? Tanya Du Yuxuan dengan suara rendah. Itu tidak mungkin. Aku juga tidak tahu. Baiklah, berhenti mengorek-ngorek. Identitas pamanmu tidak sesederhana yang kau kira, kata Wang Ying. Identitas rahasia. Mata gadis-gadis itu penuh dengan bintang. Di matanya, Lin Yi adalah pemeran utama pria klasik dalam novel tersebut. Siang harinya dia adalah seorang pegawai biasa yang tidak menampakkan diri, tetapi malam harinya dia menjelma menjadi pribadi lain, pribadi yang dapat menggemparkan dunia. Lagi pula, dia tampan. Dia luar biasa. Liu Changning, sepertinya kamu salah. Yang benar-benar hebat bukanlah sepupumu, tapi paman ini, kata Du Yuxuan. Liu Changning tersenyum canggung, tidak tahu harus berkata apa. Kak, kalau calon iparku punya identitas sekuat itu, kenapa Kak tidak memberitahuku? Tanya Wang Lu, apakah likan di dekat rumah Kak juga milik calon iparku? Kak harus jujur padaku. Kakaknya tinggal di perumahan kelas menengah. Seharusnya tidak ada mobil mewah semahal itu yang parkir di sana. Oleh karena itu, saudara perempuannya mungkin berbohong kepadanya. Jangan main-main. Mobil itu harganya lebih dari 60 juta yuan. Siapa yang sanggup membelinya, kata Liu Changning dengan nada masam. Itu memang miliknya, kata Wang Ying, aku takut kau akan bersikap angkuh, jadi awalnya aku tidak memberitahumu. Liu Changning dan anak-anak lainnya tercengang. Benarkah itu miliknya? Ini sungguh heroik. Kenapa kalian tidak berdansa padahal sudah tengah malam? Ada apa kalian semua berkumpul di sini? Semua orang menoleh ketika mendengar seseorang berbicara.
Tuan Muda Qin ada di sini. Orang-orang di sekitar Lin Yi memberi jalan untuknya ketika mereka melihat bahwa itu adalah Qin Han. Halo, Tuan Muda Qin. Lin Hexiang membungkuk dan menyapa Qin Han saat melihatnya masuk. Perkenalkan, ini Kaisar Zonghai yang terkenal, Qin Han. Kurasa kalian belum pernah melihatnya langsung, tapi kalian pasti pernah mendengarnya di internet. Wang Lu, Du Yuxuan, dan gadis-gadis lainnya menatapnya dengan mata berbinar ketika mereka mengetahui bahwa ini adalah Qin Han. Qin Han adalah orang yang sangat populer di internet. Mereka pasti hidup di bawah batu jika tidak mengenalnya. Kakak Ying, kamu juga di sini. Melihat Wang Ying, Lina berjalan dengan antusias dan memegang lengannya, seperti saudara dekat. Wang Ying masih memiliki kesan terhadap Lina. Sebelumnya, dia diperas oleh pengemudi BMW, dan Lina lah yang bangkit untuk membantunya. Dengar, apa yang kukatakan? Ide bagus datang ke klub malam seperti ini untuk bersenang-senang dengan Patua Lin, Qin Han tertawa. Lin bro hebat sekali. Gadis-gadis di sekitarmu jauh lebih baik daripada yang kami temukan, kata Gao Zongyuan. Mereka tidak hanya lebih baik, mereka juga lebih muda, kata Liang Jinming. Lin bro memang yang terbaik. Baiklah, berhenti bicara omong kosong. Lin Yi menunjuk Wang Lu. Ini adiknya kakak Ying. Yang lainnya teman sekelasnya, bukan sembarang orang. Jadi kita semua berada di pihak yang sama. Itu bahkan lebih baik. Qin Han tersenyum. Ayo bersenang-senang hari ini. Minuman malam ini semuanya dari Master Lin. Oh ya, Tuan Lin luar biasa. Tuan Lin, aku mencintaimu. Sialan, kau melacurkanku lagi, tegur Lin Yi sambil tersenyum. Utamanya karena kamu punya terlalu banyak uang. Aku akan membantumu menghabiskannya. Kalau kamu tidak membutuhkannya, ya sudah. Buat apa lagi kamu pakai uang sebanyak itu? Baiklah, kau ada benarnya. Itu hanya tagihan, dan biayanya tidak mahal. Lin Yi benar-benar tidak peduli dengan jumlah uang sekecil itu. Sementara itu, Wang Lu dan gadis-gadis lainnya memandang Lin Yi dengan kagum. Inilah kehidupan nyata kelas atas. Mereka tidak tahu apakah mereka akan mampu memasuki lingkaran ini di masa mendatang. Bang! Saat semua orang bersorak, pintu masuk metropolis ditendang terbuka. Orang-orang di dalam terkejut. Mereka berbalik dan melihat puluhan orang menyerbu masuk dari luar. Mereka semua tampak garang. Mereka sepertinya datang bukan untuk menari, melainkan untuk bertarung. Minggir kau, teriak pemimpin kelompok itu, seorang pria berambut pendek, sambil memegang tongkat baseball. Panggil Yao Donglai dan Liu Qiang keluar. Lin Yi berbalik dan mengerutkan kening. Dia tidak mengenal yang lainnya, tetapi dia ingat salah satu di antara mereka dengan jelas. Dia telah melihatnya pada hari dia bertemu Li Qingfeng. Pada hari itu, Cao Jingqiu mengatakan bahwa orang itu tidak akan mengubah sifatnya dan ingin membalasnya. Lin Yi tidak menyangka dia akan ada di sini secepat ini. Apa yang dilakukan orang ini di sini? Qin Han sedang menghisap rokok di mulutnya, dengan tatapan serius di matanya. Kamu kenal orang-orang ini? Tanya Lin Yi. Berdiri di pintu, pria parubaya itu dengan rokok di mulutnya. Kau melihatnya? Ya, namanya Zhang Hao. Dia salah satu dari dua bawahan Wang Mazi, kata Qin Han. Jangan menilai dia dari penampilannya. Dia seperti perempuan, tapi dia jago banget berkelahi. Kudengar dia menghadapi dakwaan pembunuhan, tapi aku tidak tahu apakah itu benar atau tidak. Bagaimana dia dibandingkan dengan Yao Donglai dan Liu Qiang? Lin Yi bertanya. Dia setingkat lebih tinggi dari mereka, kata Qin Han. Meskipun Baldi Qiang dan Yao Donglai bukan tokoh kecil di Zonghai, masih banyak orang di Zonghai yang setingkat dengan mereka. Di sisi lain, Wang Mazi dan Zhang Hao sudah menjadi tokoh mapan. Kalian pasti mengerti maksudku, kan? Aku mengerti sekarang kau mengatakannya seperti itu, kata Lin Yi. Dengan kata lain, orang-orang seperti Yao Donglai dan Liu Qiang tidak bisa dibandingkan. Lin Yi bisa melihat beberapa petunjuk dari sikap Qin Han. Saat dia bertemu Liu Qiang sebelumnya, dia melontarkan segala macam kata-kata kasar. Sekarang, saat berhadapan dengan Zhang Hao, meskipun masih mengumpat, ia jauh lebih terkendali. Ini cukup untuk menunjukkan bahwa status orang-orang ini di Zonghai jauh lebih tinggi daripada Yao Donglai dan Liu Qiang. Kalimat terakhir sudah cukup untuk menjelaskan masalahnya. Sepertinya malam ini tidak akan damai, kata Lin Yi sambil tersenyum. Bagus, kan? Ada acara yang bisa kita tonton. Liang Jinming dan Gao Yuanzong bersandar di kursi mereka dan berkata sambil tersenyum, aku tidak menyangka bisa menonton pertunjukan spesial. Ini sangat seru. Jadi, ternyata kalian bertiga datang ke sini hari ini untuk menonton pertunjukanku, kata Lin Yi sambil tersenyum. Bab 344. Ini uangnya. Ambillah. Ah, apa katamu? Qin Han duduk.
Apa hubungannya ini denganmu? Baiklah, kata Liang Jinming. Aku dengar dari saudara Qin kalau kau kenal Yao Donglai dan Liu Qiang, tapi kau tidak perlu ikut campur, kan? Lin Yi menunjuk Li Qingfeng. Lihat si gendut di samping Zhang Hao itu. Namanya Li Qingfeng, dan dia di sini untukku. Yao Donglai dan Liu Qiang cuma figuran buat mereka melampiaskan amarah. Sial, ini sungguh luar biasa. Jangan khawatir, luangkan waktumu. Beri jalan. Pada saat yang sama, Yao Donglai dan Liu Qiang bergegas menuruni tangga bersama anak buah mereka. Namun, ketika mereka melihat Zhang Hao, ekspresi mereka menjadi sangat serius. Li Qingfeng bukan siapa-siapa, tapi Zhang Hao tangguh. Atau lebih tepatnya, Wang Mazi, yang berdiri di belakangnya, adalah orang yang tak boleh mereka ganggu. Kakak Zhang, kau memang yang terbaik. Kau membawa begitu banyak orang untuk mendukung kami. Kakak, aku akan menyediakan kamar yang besar untukmu. Kalau kau merasa kurang, aku akan membersihkan seluruh lantai untukmu, kata Yao Donglai sambil tersenyum. Karena kamu di sini, mari kita berjudi sedikit juga. Yao tua, jangan main-main denganku. Zhang Hao membuang puntung rokoknya. Kau tahu apa yang terjadi? Kaulah yang mengacaukan perusahaan Li tua, kan? Kau bahkan menipunya beberapa juta yuan. Itu tidak adil. Yao Donglai, Liu Qiang. Kita sudah saling kenal cukup lama, tapi kita harus membicarakan masalah ini dengan baik, kata Li Qingfeng. Aku sudah bertahun-tahun berkecimpung di dunia bawah, dan aku bukan orang yang mudah ditipu. Jangan salahkan aku, Li Qingfeng, karena mengabaikan kode etik di dunia bawah jika tidak ada yang berubah sekarang. Lalu apa yang kau inginkan dari kami, tanya Yao Donglai. Serahkan orang yang menipu saya hari ini. Kedua, kalau kamu memberi saya 1 juta yuan lagi, kita impas, kata Li Qingfeng. Kamu tahu kan bro Zhang itu kayak gimana? Jangan ngaco. Li tua, itu agak berlebihan. Aku keterlaluan. Li Qingfeng tertawa dingin. Kalian menipuku tanpa alasan. Aku tidak bilang kalian keterlaluan waktu itu, tapi sekarang kalian malah mengeluh di sini. Baiklah, sudahlah, kata Lin Yi enteng. Kau kesini cuma mau nyari aku, kan? Aku juga di sini. Kemari saja dan ngobrol. Li Qingfeng berjingkat dan menoleh saat mendengar suara Lin Yi. Ada beberapa pemuda yang duduk di bilik di depan Tuan Fa, tetapi punggung mereka semua menghadap ke arahnya. Akan tetapi, dia tahu bahwa orang yang berbicara itu adalah laki-laki yang telah memerasnya siang tadi. Meski begitu, Lin Yi tidak menoleh sama sekali. Punggungnya menghadap Li Qingfeng dan Zhang Hao, dan dia tidak membiarkan mereka melihat wajahnya. Ayo pergi dan lihat. Zhang Hao berkata dengan ekspresi tidak ramah. Di sini mereka berteriak minta darah, tapi orang ini masih duduk diam tanpa bergeming. Sungguh mengesankan. Zhang Hao memimpin anak buahnya dan berjalan di samping Li Qingfeng. Wang Lu dan gadis-gadis lainnya begitu ketakutan hingga mereka bahkan tidak berani bernapas. Mereka berdiri diam di samping. Mereka datang ke sini hanya untuk merasakan kehidupan di klub malam. Kenapa ini terjadi? Hal ini benar-benar membayangi gadis-gadis muda yang mengunjungi klub untuk pertama kalinya. Saudara Zhang, ini anak ini. Dia menipu saya beberapa juta yuan. Saya harus merepotkan Anda untuk mengambil keputusan untuk saya. Zhang Hao tidak menjawab. Wajahnya penuh kejutan. Bukankah ini Tuan Muda Qin? Oh, ternyata kau masih ingat aku. Qin Han menyilangkan kaki dan berkata dengan acuh tak acuh, Lin tua adalah saudaraku. Apa yang ingin kau lakukan tentang ini? Li Qingfeng tidak tahu banyak tentang generasi kedua yang kaya di Zonghai, dan dia selalu memandang rendah mereka. Generasi kedua yang kaya ini hanya tahu bagaimana menghabiskan uang keluarga mereka. Oleh karena itu, dia tidak memiliki kesan apapun terhadap Qin Han. Namun, Zhang Hao berbeda. Ia pernah mendengar nama Qin Han sebelumnya. Tuan Muda Qin, jangan khawatir tentang masalah ini. Kami punya aturan sendiri. Ada 2 cara untuk menyelesaikan masalah ini, tapi saya minta Tuan tidak ikut campur, kata Zhang Hao. Apa? Apa aku, Qin Han, sudah tidak punya reputasi sedikit pun lagi. Ini bukan masalah reputasi, ini hanya aturan dunia bawah. Kau harus mengikuti aturan saat berada di sini, kan, kata Zhang Hao. Kalau tidak, orang-orang seperti kami pasti sudah kaya raya hanya dengan merampok warga sipil setiap hari. Qin Han hendak berbicara ketika Lin Yi menepuk kakinya dan menghentikannya. Dia sudah di sini, tapi kau ingin menyelesaikan masalah hanya dengan 1 kalimat. Memaksa dia datang jauh-jauh ke sini tanpa alasan itu melanggar aturan. Selalu ada ruang untuk negosiasi, jadi mari kita bicara pelan-pelan. Liu Changning berdiri di samping, gemetar. Meskipun hatinya tidak menyukai Lin Yi, cara bicara dan sikapnya sungguh keren. Dia seperti bos besar geng-geng itu.
Baguslah kau mau bicara. Keadaan sudah berbeda dari sebelumnya, dan kita tidak suka bertengkar lagi. Ayo bicara pelan-pelan. Oke, aku akan memberimu kesempatan. Lin Yi menatap Li Qingfeng dan berkata sambil tersenyum. Sebenarnya, aku sudah bilang pada Yao Donglai dan Liu Qiang untuk memilih waktu untuk membunuhmu. Aku tidak menyangka kau akan terburu-buru ke sini malam ini. Sepertinya Raja Neraka ingin kau hidup sedikit lebih lama. Aku siap mendengarkan sekarang, jadi beritahu aku pendapatmu. Li Qingfeng menggigil, merasa sedikit takut. Untung saja dia membawa Zhang Hao ke sini malam ini, kalau tidak, dia tidak akan bisa melihat matahari besok. Permintaanku sangat sederhana. Kembalikan 15 juta itu, lalu beri aku 2 juta untuk kerusakan mental yang kau sebabkan, dan kita impas. Lin Yi menuangkan segelas anggur untuk dirinya dan menyesapnya. 11,2 juta dari 15 juta itu untuk pembangunan yang dilakukan oleh Chaoyang Group. Kamu mau kembali? Sudah kubilang dengan sangat jelas. Aku akan melunasi utangku pada Chaoyang Group, tapi aku agak kekurangan uang. Aku butuh uang ini untuk membiayai proyek-proyekku yang lain. Aku akan membayarmu nanti kalau sudah punya uang lebih. Kalau tidak salah ingat, itu yang kamu bilang 4 bulan lalu, dan masih sama sampai sekarang. Kapan kamu akan punya uangnya? Bagaimana kalau suatu hari kamu tertabrak truk di jalan dan meninggal? Bagaimana kita bisa mendapatkan uangnya? Di mata Liu Changning dan Wang Lu, kata-kata Lin Yi hanyalah situasi hipotetis. Namun, bagi Li Qingfeng, ini adalah ancaman yang nyata. Dengan metode orang-orang ini, tidak sulit bagi mereka untuk menyebabkan kecelakaan lalu lintas. Begitulah sifat bisnis konstruksi. Siklus perputaran modal cukup panjang, dan 4 bulan bukanlah waktu yang lama. Selama Anda mengembalikan uangnya, saya akan memiliki cukup dana untuk mendukung proyek berikutnya. Saya akan segera mengembalikan uangnya kepada Anda, kata Li Qingfeng. Bagaimana denganmu? Lin Yi menatap Zhang Hao. Ada yang ingin kau katakan? Zhang Hao mengangkat bahu. Kalian bisa urus sendiri urusan keuangan. Aku hanya akan datang jika tidak ada keputusan yang memuaskan. Lin Yi mengangkat alisnya. Dengan kata lain, kau mendukungnya untuk tidak mengembalikan uang itu, kan? Sudah kubilang, urusan keuangan itu tanggung jawab kalian. Itu bukan urusanku. Zhang Hao, itu agak berlebihan, kata Qin Han. Kamu bahkan tidak mau membayar kembali uang yang kamu hutang. Tuan Muda Qin, saya hanya mengikuti aturan. Saya harap Anda bisa mengerti. Ketika Li Qingfeng pertama kali mencari Zhang Hao, dia telah menjelaskan kepadanya bahwa berapapun uang yang dia dapatkan kembali, dia akan memberinya 30% dari jumlah akhir. Oleh karena itu, wajarlah jika dia ingin berbuat semampunya, sehingga dia tidak mau ikut campur dalam masalah ini. Baiklah, aku akan urus ini. Jangan bicara lagi. Lin Yi menatap Li Qingfeng dan berkata, kau ingin aku mengembalikan 15 juta itu, lalu membayarmu 2 juta lagi untuk kerusakan mental. Kau juga ingin Yao Donglai dan Liu Qiang memberimu 1 juta lagi. Totalnya 18 juta, kan? Itu benar. Ekspresi Lin Yi membeku saat dia menatap Li Qingfeng. Apakah kamu yakin tidak akan menyesal mengambil 18 juta ini? Kenapa aku harus menyesali ini? Ini semua uang yang pantas aku dapatkan. Dengan adanya Zhang Hao di sini, punggung Li Qingfeng menjadi tegak, dan dia tidak takut pada Lin Yi. Oke. Lin Yi mengeluarkan buku ceknya dan menulis angka 18 juta di atasnya, lalu menyerahkannya kepada Li Qingfeng. Ini uangnya, ambillah. Bab 345. Aku tidak suka balas dendam. Wajah Li Qingfeng berseri-seri. Ia tak menyangka Lin Yi akan menyerah begitu cepat. Tampaknya membawa Zhang Hao untuk menyelesaikan masalah adalah keputusan yang tepat. Meskipun dia masih harus memberinya 30% dari hadiahnya, harganya sepadan. Tunggu. Li Qingfeng baru saja akan mengambil cek ketika Zhang Hao menghentikannya. Ia menatap Lin Yi dan berkata, Tuan Lin, saya sudah bertemu banyak orang seperti Anda sebelumnya. Jika Li Qingfeng berani mengambil cek hari ini, saya yakin Anda tidak akan melepaskannya begitu saja. Anda pasti akan mengejarnya lagi, jadi saya harus mengingatkan Anda bahwa jika Anda mengejar Li Qingfeng lagi karena ini, saya, Zhang Hao, akan ada di sana. Aturan yang dibicarakan Zhang Hao sangat jelas dalam hal ini. Jika hari ini hanya kesepakatan satu kali, Li Qingfeng tidak akan mengalami masa yang mudah di masa depan. Berdasarkan aturan dunia bawah, Zhang Hao lah yang akan bertanggung jawab atas masalah ini. Jika Lin Yi sampai membuat masalah bagi Li Qingfeng lagi di masa depan, Zhang Hao tidak akan bisa meminta uang lagi sampai masalah ini akhirnya terselesaikan. Tentu saja, jika Li Qingfeng memiliki urusan lain yang memerlukan perhatiannya, maka Zhang Hao dapat meminta lebih. Inilah yang disebut aturan. Jangan khawatir, aku, Lin Yi, tidak akan pelit.
Aku tidak akan pernah melakukan hal licik seperti mencari orang yang mau melunasi hutangku. Tentu saja itu yang terbaik. Wajah Zhang Hao penuh dengan ketidaksabaran. Dia bisa mendapatkan kembali 30% dari 18 juta itu, dan hanya dalam beberapa jam, dia sudah mendapatkan 5,2 juta. Cara menghasilkan uang seperti ini sungguh tak tertahankan. Kalau begitu, saya tidak akan berbasa-basi lagi, karena Anda sudah sangat lugas, Tuan Lin, kata Li Qingfeng. Pengalamannya memang tidak menyenangkan, tapi kita sudah saling mengenal. Kalau kamu butuh sesuatu nanti, tanya saja, dan aku akan berusaha sebaik mungkin untuk membantumu. Aku tidak akan. Lin Yi tidak mengatakan apa-apa dan hanya tersenyum. Qin Han menyalakan sebatang rokok dan bersandar di bilik. Dia tidak tahu apa yang sedang direncanakan Lin Yi, tetapi dia punya firasat bahwa dia tidak akan menyerah begitu saja. Jika tidak, dia bukan Lin Yi. Bang! Saat Li Qingfeng pergi untuk mengambil cek, Lin Yi mengambil sebotol es sekop dari meja dan membantingnya ke kepala Li Qingfeng. Ah! Li Qingfeng menutupi kepalanya dengan tangannya dan jatuh ke tanah. Darah dan anggur mengalir ke tanah, dan dia bahkan tidak bisa berdiri. Sebenarnya, kepribadianku cukup mirip denganmu. Aku tidak suka balas dendam besok, jadi urusan hari ini harus selesai malam ini. Qin Han, Zhang Hao, dan yang lainnya semuanya terkejut. Tidak seorang pun menyangka Lin Yi akan mengambil sebotol sampannya dan memukulnya. Tuan Lin, apa maksud Anda? Anda sudah mengambil uangnya. Bukankah Anda bermaksud memberikannya kepada saya? Tanya Zhang Hao. Bagaimana mungkin ada orang yang mengambil uangku? Aku, Zhang Hao, berdiri di sini. Apa aku tidak pantas mendapatkan bagianku? Pintunya ada di belakangku, bawa orang-orangmu dan keluar dari sini. Jangan halangi aku minum. Semua orang di metropolis ketakutan setengah mati. Tidak seorang pun menyangka Lin Yi begitu kejam. Pria itu adalah Zhang Hao, dan bos di belakangnya adalah Wang Mazi yang terkenal. Sekarang setelah masalah sebesar itu terjadi, tidak ada cara untuk menyelesaikan kekacauan itu secara diam-diam. Sial, aku, Zhang Hao, sudah hidup bertahun-tahun. Apa kau pikir aku vegetarian? Zhang Hao terbakar amarah. Ia tak peduli lagi dan mengayunkan tinjunya ke arah Lin Yi. Keahlian Zhang Hao memang seperti yang diklaim Qin Han. Dari sudut serangannya, terlihat bahwa ia telah berlatih pukulan ini berkali-kali sebelumnya. Namun, Lin Yi juga tidak buruk. Berkat kebijaksanaan Sang Sage, ia telah menghafal banyak teknik bertarung. Karena itu, ia yakin dapat menghadapi Zhang Hao. Lin Yi berbalik ke samping dan menghindari pukulan Zhang Hao. Kemudian, dia menggunakan tangan kirinya untuk meraih lengan pria itu dan menariknya ke arahnya. Dia memegang botol yang sama di tangan kanannya yang dia gunakan untuk menghancurkan Li Qingfeng, dan menusukkannya ke perut Zhang Hao. Ah! Zhang Hao menutupi lukanya dengan tangannya, matanya terbuka lebar. Melihat Zhang Hao terluka, bawahannya berlari untuk membantunya berdiri. Sekarang bukan saatnya balas dendam. Mereka harus mengirim bos mereka ke rumah sakit, kalau tidak, dia bisa kehilangan nyawanya. Jangan bergerak. Kalau ada yang berani menolongnya, aku akan panggil mobil besok dan mengatur agar seluruh keluarganya diurus, kata Lin Yi sambil menunjuk semua orang dengan setengah botol berdarah. Mulut Qin Han berkedut sedikit. Pak Tua Lin benar-benar hebat. Dia bisa melakukan hal sesombong itu. Liang Jinming dan Gao Zongyuan juga mengacungkannya. Saudara Lin adalah orang yang kejam. Yao Donglai, panggil Liang Jinming, pergi dan ambilkan beberapa botol es sekop untuk kakak Lin. Benda-benda ini jauh lebih mudah digunakan daripada tongkat bisbol. Ekspresi Yao Donglai berubah. Kalian anak-anak orang kaya benar-benar melanggar hukum. Kalau kalian terus berkelahi seperti ini, akhirnya ada yang mati. Adik laki-laki Zhang Hao begitu ketakutan hingga dia tidak berani bergerak. Dia ingin mengambil truk itu dan mengatur agar seluruh keluarganya bisa pergi. Siapa yang tahan menghadapi ancaman seperti ini? Zhang Hao menutupi lukanya dan berbaring di tanah. Wajahnya pucat pasi, bahkan napasnya pun terasa sesak. Kirim aku ke rumah sakit. Bukankah kamu meminta uang padaku tadi? Sekarang kamu tidak menginginkannya, kata Lin Yi lemah. Tidak, kirim aku ke rumah sakit, kumohon. Zhang Hao tahu kondisinya saat ini. Jika ini berlarut-larut, ia akan kehilangan banyak darah dan mati. Uang tidak penting saat ini. Yang penting adalah bisa melewati ini semua. Dia membuang setengah botol itu dan membersihkan darah di tangannya. Kemudian, Lin Yi memandang yang lain dan berkata, "Kamu nggak mau pergi, sialan. Kamu di sini aja nunggu aku ngajak kamu berdansa, ya." Para antek Zhang Hao menggigil saat mereka melangkah maju dan membantunya dan Li Qingfeng berdiri sebelum melarikan diri dari klub. Daerah itu mulai tenang, tetapi masih saja kacau.
Orang-orang yang hadir tidak ingin berpesta lagi. Mereka menatap Lin Yi dan Qin Han dengan tenang, tidak tahu apa yang akan mereka lakukan selanjutnya. Lin Tua, jangan khawatir. Aku akan membantumu menyelesaikan ini, kata Qin Han dengan tegas. Jika aku masih membutuhkan kalian untuk membantuku menyelesaikan ini, aku tidak akan punya nyali untuk melakukan itu padanya, kata Lin Yi sambil tersenyum. Apapun yang terjadi, terjadilah. Kalian tidak perlu khawatir. Kalau mereka mencariku, kita selesaikan saja nanti. Bagaimana caranya? Memang Wang Mazi tidak mudah dihadapi. Lebih baik kita hadapi dia sesegera mungkin. Sebenarnya tidak perlu. Aku tidak bisa begitu saja menyuruh kalian membereskan kekacauanku. Itu akan sangat merepotkan kalian. Lin Yi berdiri, meregangkan badan, dan menatap Wang Ying dan yang lainnya. Sudah malam. Ayo pulang. Kalau kamu belum cukup bersenang-senang, kita bisa kembali lagi nanti kalau ada waktu. Ya, ayo pergi. Wang Lu, Du Yuxuan, dan yang lainnya sedikit takut. Sebelumnya, mereka mengira tempat ini cukup menarik. Mereka mungkin tidak berani kembali setelah apa yang terjadi hari ini. Melihat darah di tanah, Wang Ying mendesah. Dia dan Lin Yi berasal dari dua dunia yang berbeda. Dia harus mengklarifikasi posisinya di masa mendatang. Bab 346. Membalas budi dan melanggar aturan. Lin Yi dan yang lainnya berjalan keluar metropolis di bawah pengawasan orang banyak. Aku sudah mengundang kalian untuk bersenang-senang hari ini, tapi aku tidak menyangka hal seperti ini akan terjadi. Nanti aku akan mencari waktu untuk mengundang kalian berkumpul. Kita bersaudara, ini hanya masalah kecil. Qin Han melambaikan tangannya sambil memperhatikan Lin Yi dan yang lainnya pergi. Kemudian, dia berbalik dan berkata kepada Liang Jinming dan Gao Zongyuan. Perhatikan ini selama beberapa hari ke depan. Si tua bangka itu, Wang, masih punya pengaruh di sini. Hati-hati dan jangan membuat masalah. Mengerti, saudara Qin? Qin Han menoleh ke arah Yao Donglai dan Liu Qiang. Metropolis harus tutup beberapa hari ke depan. Kalau Wang masih mengirim orang untuk membuat masalah, kalian akan menderita kerugian yang cukup besar. Patua Lin dan aku tidak bisa selalu di sini untuk melindungi kalian. Qin Han jelas tahu bahwa tidak peduli siapa yang dirugikan, tidak ada pihak yang bisa membuat pihak lain menyerah. Hal ini karena tidak ada satupun peserta dalam kekacauan ini yang mudah dihadapi. Dari segi kekuatan, mereka berimbang. Kekuatan mereka tidak sampai pada titik di mana salah satu pihak dapat menghancurkan pihak lain sepenuhnya, sehingga mereka masing-masing harus meminimalkan kerugian mereka. Terima kasih atas pengingatnya, Tuan Muda Qin. Kami tahu apa yang harus dilakukan. Baiklah, cukup sekian untuk saat ini. Kami pergi dulu. Qin Han dan yang lainnya pergi setelah menyelesaikan urusan di metropolis, melanjutkan perburuan mereka untuk tempat berpesta berikutnya. Setelah meninggalkan metropolis, Lin Yi dan yang lainnya berpisah dan kembali ke rumah bersama kedua saudarinya. Kakak ipar, kamu sangat menarik sekarang, kata Wang Lu bersemangat. Sama seperti di acara TV. Kalau aku jadi bintang di masa depan, aku pasti akan merekomendasikanmu ke sutradara untuk memerankan bos mafia. Orang yang lembut dan santun sepertimu pasti akan langsung populer begitu muncul di layar. Jangan beri adikmu Lin ide buruk, kata Wang Ying. Uang yang dia hasilkan di industri hiburan bahkan tidak cukup untuk membeli mobil setiap tahun. Benar, kata Wang Lu. Dengan kekuatan saudara Lin, dia tidak bisa hidup hanya dengan belas kasihan orang lain. Lin Yi tersenyum dan tidak melanjutkan pembicaraan. Baiklah, kalian berdua sudah pulang. Aku pulang dulu. Sudah lewat jam 12. Menginaplah di sini saja untuk malam ini, kata Wang Ying. Aku akan berbagi kamar utama dengan Lulu. Kak, apa yang kau bicarakan? Kalau kau sekamar denganku, apa gunanya kakak ipar menginap di sini? Omong kosong apa yang kau katakan, tegur Wang Ying. Bagaimanapun juga, dia adalah saudara perempuannya, jadi dia sedikit malu akan hal ini. Omong kosong, kata Wang Lu. Bagaimana kalau begini? Aku akan menginap di hotel sementara kalian berdua di rumah. Aku sudah 18 tahun, dan kita berdua sudah dewasa. Jangan khawatir, aku mengerti. Mengerti omong kosongku. Kembali ke atas dan tidur. Lin Yi tersenyum. Baiklah, kalian berdua tidur saja. Kita tidak jauh dari rumahku, jadi aku pulang dulu. Baiklah, kalau begitu sampai rumah dengan selamat. Ya, aku tahu apa yang aku lakukan. Selamat tinggal, kakak ipar. Setelah mengantar Lin Yi pergi, keduanya naik ke atas. Wang Ying melepas pakaiannya dan bersiap untuk mandi dan beristirahat. Sudah kubilang, jangan panggil Lin Yi kakak ipar lagi. Hah, kenapa?
Dia sudah tinggal di rumahmu, bukankah itu sudah termasuk saudara iparku? Aku beberapa tahun lebih tua darinya, dan aku seorang janda. Apa menurutmu aku pantas untuknya? Wang Lu cemberut. Kakak Lin memang luar biasa. Tak ada yang perlu dikomentari tentang penampilannya. Lagi pula, dia kaya. Yang terpenting, dia memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi, jadi tidak ada kekurangan yang terlihat jelas pada dirinya. Di sisi lain, meskipun kakak perempuannya cantik, dia tampaknya memiliki kekurangan dalam aspek lain. Seperti yang dikatakan kakak perempuannya, dia bahkan pernah bercerai sebelumnya. Kalau dipikir-pikir, tidak banyak keuntungan berkencan dengannya. Kakak, jangan bilang kalian berdua punya hubungan seperti itu, tanya Wang Lu ragu-ragu. Bocah kecil, jangan banyak tanya. Cepat mandi, lalu tidur. Hehe, aku akan tahu kalau kamu bilang begitu. Wang Lu tersenyum dan berkata, kakak Lin memang luar biasa. Meskipun hubungan seperti itu, aku masih bisa menerimanya. Ayo, ayo mandi. Jangan ikut campur urusan orang dewasa. Bawahan Zhang Hao telah menunggu di luar ruang operasi. Namun, seorang pria parubaya mengenakan celana linen dan jubah putih sedang duduk di bangku di sampingnya. Penampilan pria parubaya itu mengerikan. Wajahnya penuh luka dan bekas luka, dan ia sangat tidak menarik. Nama pria itu Wang Bing. Dulunya, ia adalah pekerja kontainer di dermaga Zonghai Yangshan. Akhirnya, ia dikenali oleh bosnya karena kekejamannya dan diangkat menjadi kepala keamanan. Ia bertanggung jawab atas keamanan seluruh dermaga. Berkat pekerjaannya, Wang Bing berkenalan dengan banyak orang. Akhirnya, ia mendirikan bisnisnya sendiri dan mengukuhkan namanya di Zonghai. Setelah lebih dari 20 tahun berkembang, ia telah menjadi tokoh nomor 1 di dunia bawah tanah Zonghai. Siapapun yang melihatnya akan memanggilnya saudara Wang. Namun, di belakangnya, semua orang memanggilnya Wang Masi. Seorang pria berkulit kecoklatan berdiri di samping Wang Masi. Tingginya 1,9 meter, dan ada sedikit janggut tipis di dagunya. Tepi dan sudut dagunya bersih, dan bahkan saat bernapas, ia tampak memiliki aura yang kejam. Nama pria itu adalah Yan Biao, dan seperti Zhang Hao, dia adalah tangan kanan Masi Wang. Namun, kekuatannya jauh lebih besar daripada Zhang Hao, bahkan lebih kejam daripada Zhang Hao. Bos, saya sudah selesai menginterogasi anak buah saya. Orang yang melakukan ini bernama Lin Yi. Dia seharusnya berasal dari keluarga terhormat, dan dia memanggil Qin Han sebagai saudaranya, kata Yan Biao. Qin Han bahkan keluar untuk melindunginya saat dia dalam kesulitan. Qin Han orangnya cerdas. Kalau dia cuma teman biasa, mungkin dia nggak akan ikut campur urusan kita. Jadi, hubungan mereka seharusnya nggak biasa-biasa aja. Wang Bing pernah bertemu Qin Han saat mereka sedang makan malam, jadi dia tahu sedikit tentangnya. Dia tidak pernah merasa bahwa Qin Han adalah salah satu generasi kedua yang kaya yang telah kehilangan akalnya karena kesenangan duniawi. Dia masih punya otak. Apakah kita perlu memberitahu keluarga Qin tentang ini? Tanya Yan Biao. Ini urusan Qin Han. Kita belum perlu melibatkan keluarga, kata Wang Bing. Kita bisa mengurusnya sendiri. Tapi aku sudah memikirkannya. Lin Yi ini adik Qin Han, dan kemampuannya lumayan. Dia pasti diam-diam punya banyak kekuatan. Bukankah kita harus lebih berhati-hati? Apa maksudmu dengan berhati-hati? Wang Bing bertanya dengan lemah. Rasanya tidak pantas untuk menyerangnya secara langsung, kata Yan Biao. Saya juga melihat banyak perempuan di sekitarnya. Haruskah kita mulai dengan orang-orang ini? Ah Biao, kau sudah berada di sisiku selama 7 atau 8 tahun, kan? Wang Bing mendesah. Sudah 8 tahun. Sudah lama sekali. Kenapa tidak ada kemajuan sama sekali? Tanya Wang Bing. Kita sudah mencapai tahap ini, tetapi ketika menghadapi masalah, kita masih menggunakan cara-cara kotor untuk menyelesaikannya. Kita tidak akan bisa mencapai sesuatu yang besar dalam hidup kita jika ini terus berlanjut. Bos, bukankah kau mengajariku untuk hanya melihat hasil dan bukan proses? Ketika aku mengatakan ini, itu karena kita belum mapan di Zonghai. Sekarang berbeda. Jika kita terus bermain seperti sebelumnya, kita tidak akan bisa naik kelas di dunia. Wang Bing memegang manik-manik mala di tangannya dan berkata perlahan. Ketika seseorang memukulmu, kamu meminta seseorang untuk memukulinya. Ini namanya membalas budi. Kalau ada yang memukulmu, ambil cangkul dan lemparkan ke makam leluhur mereka. Ini melanggar aturan. Ini yang dilakukan penjahat. Mengerti? Saya mengerti, bos, kata Yan Biao. Aku akan menyelidiki orang ini sekarang. Kita harus membuatnya memberi kita penjelasan. Jangan khawatir. Perusahaan sedang mengadakan tender proyek dengan keluarga Zhao.
Jika ada masalah dalam waktu dekat, reputasi perusahaan akan tercoreng dan hasil tender akan terpengaruh. Penawaran ini akan ditutup dalam waktu setengah bulan. Tidak akan terlambat untuk bertindak saat itu. Bab 347. Hancurkan, aku ingin memelihara koi. Hari sudah lewat pukul 9 ketika Lin Yi membuka matanya keesokan paginya. Ada pesan WeChat di ponselnya. Itu dari Ji Qingyan. Ji Qingyan, kamu kesiangan kemarin. Kamu kan gak butuh uang, kenapa capek banget? Telepon aku kalau kamu sudah bangun. Lin Yi menduga bahwa dia mungkin tidak menjemputnya untuk bekerja di pagi hari dan dia menduga bahwa dia sedang tidur. Kalau saja dia tidak mendapat kabar hingga siang hari, dia mungkin sudah menelepon polisi. Lin Yi meneleponnya kembali setelah melihat pesannya, jadi dia tidak terlalu merindukannya. Dia mendengar beberapa kata tambahan darinya melalui telepon. Dia hampir berkata, aku akan membesarkanmu sendiri, untuk menghentikan Lin Yi bekerja keras. Setelah mencuci piring, Lin Yi keluar untuk sarapan sederhana dan melanjutkan perjalanan. Setelah mengemudi begitu lama, Lin Yi akhirnya terbiasa dengan profesi ini. Efisiensi dirinya meningkat pesat, dan dia dapat bertemu dengan berbagai macam orang setiap hari. Kadang-kadang, Lin Yi merasa pekerjaan ini tidak terlalu buruk, karena bahkan melatih pikirannya. Dia menerima 7 pesanan hingga pukul 1 siang, dan melaju sejauh 100 km lagi, sambil terus meningkatkan efisiensinya. Dering, dering, dering. Tepat saat Lin Yi hendak menerima pesanan lainnya, dia menerima telepon dari Wang Ran. Guru Lin, saya ingin melaporkan sesuatu kepada Anda. Baiklah, silakan. Lin Yi memarkir mobilnya di pinggir jalan, siap mendengarkan laporan Wang Ran. Meskipun keterampilan bisnisnya masih kurang, etos kerjanya tak terbantahkan. Setiap hari, ia akan mencatat peristiwa-peristiwa penting dan kecil hari itu ke dalam sebuah dokumen sebelum mengirimkannya kepada suaminya. Jika ada masalah yang mendesak, dia akan segera meneleponnya, seperti hari ini. Di Cisco, fase uji coba produksi telah berakhir. 2 kontainer datang hari ini, dan keduanya berisi bahan baku. Sepertinya mereka sedang bersiap untuk memproduksi seluruh lini. Lin Yi mengangguk. Dari laporan Wang Ran sebelumnya, Lin Yi menduga hari ini akan segera tiba. Berdasarkan jadwal, hari ini hanya meleset beberapa hari dari perkiraannya. Selain itu, apakah Cao Xiangyu melakukan hal lain? Tanya Lin Yi. Saya tidak sengaja mendengarnya di telepon kemarin. Cisco sepertinya sedang mempertimbangkan untuk meningkatkan manufaktur kontrak, tapi saya tidak tahu kapan itu akan terjadi, kata Wang Ran. Baiklah, aku mengerti, kata Lin Yi. Tunggu aku di pabrik. Aku akan ke sana sekarang. Oh, dan ada hal lain yang perlu kau lakukan. Hubungi 2 ekskavator dan bawa mereka ke pabrik. Kita butuh mereka cepat karena aku akan membutuhkannya nanti. Mengerti, Guru Lin. Meskipun dia tidak tahu untuk apa Lin Yi menginginkan ekskavator itu, Wang Ran tidak berani bertanya lebih jauh dan hanya mengangguk setuju. Lin Yi melihat sekeliling, menemukan tempat parkir, memarkir mobil, dan naik taksi ke kawasan industri Xiangyang. Likan itu terlalu berlebihan. Kalau dia ke sana pakai mobil itu, dia nggak akan bisa menjelaskan dirinya sendiri, dan dia nggak akan bisa lagi menipu pihak lain. Sebagai seorang aktor, seseorang harus lebih profesional. 40 menit kemudian, taksi Lin Yi tiba di kawasan industri Xiangyang. Seperti biasa, Lin Yi tinggal di pintu masuk pabrik Cisco lebih lama. Namun, hari ini, ia menemukan sesuatu yang berbeda. 2 Toyota Coaster melaju keluar dari pabrik Cisco dan melaju jauh. Penemuan ini membuat Lin Yi curiga. Biasanya, hanya pejabat yang mau beli mobil seperti itu. Mungkinkah para petinggi datang untuk memeriksa pabrik? Lin Yi memikirkannya dan menemukan bahwa ini mungkin benar. Teknologi chip 1.0 Cisco telah diakui oleh industri. Sebagai industri teknologi tinggi yang mampu menghasilkan yang terbaik di Zhonghai, tampaknya wajar bagi para petinggi untuk meninjau situasi di sini. Lin Yi mengusap dagunya. Jika ada petugas yang benar-benar datang untuk memeriksa tempat itu, Cao Xiangyu akan punya kesempatan lagi untuk pamer. Ketika Lin Yi tiba di pabrik Citek, ia menemukan beberapa ekskavator terparkir di pintu masuk. Wang Ran memang cukup efisien. Sesampainya di pabrik, ia mendengar suara gemuruh di dalam bengkel. Ia juga melihat banyak orang berjalan terburu-buru. Bahkan ada yang berlarian sambil membawa 2 buah panekuk di tangan, seolah-olah mereka begitu sibuk hingga tidak sempat makan. Itu adalah kebalikan dari pemandangan dingin dan suram beberapa hari yang lalu. Wang Ran sedang asyik dengan komputernya ketika tiba di kantor. Ia tampak seperti pekerja kerah putih sejati. Guru Lin, Anda di sini, kata Wang Ran sambil berdiri. Ekskavatornya sudah datang. Apakah ada yang perlu direnovasi?
Saya tidak mau merenovasi, saya mau merobohkan, kata Lin Yi sambil tersenyum. Suruh ekskavatornya merobohkan beberapa gudang di sana. Ah! Merobohkan gudang-gudang itu. Ekspresi Wang Ran langsung membeku. Dia tidak mengerti mengapa Lin Yi melakukan itu. Lakukan saja apa yang kukatakan. Kalau kita mencoba melakukannya, pasti ada yang menghentikan kita. Oke. Wang Ran masih tidak mengerti. Gudang itu tepat di depan mereka, dan ekskavatornya ada di pintu masuk pabrik. Mereka bisa langsung merobohkannya jika mau. Bahkan jika ada yang mencoba menghentikan mereka, semuanya sudah terlambat. Mereka berdua berjalan keluar kantor. Para pengemudi ekskavator juga sedang bersiap-siap pada saat itu. Begitu menerima perintah, mereka bisa langsung mulai bekerja. Bos, cepatlah. Aku ada urusan nanti. Cepat hancurkan keempat gudang di belakang kita. Lalu, gali lubang sedalam 2 meter di lokasi itu. Bos, gudang-gudang itu bagus sekali. Sayang sekali kalau dibongkar, jawab pengemudi yang jujur itu. Apa yang perlu disesali? Aku ingin menggali lubang besar untuk beternak ikan koi nanti. Kalau feng shui-nya berubah, aku bisa punya uang sebanyak yang kuinginkan. Buat apa aku repot-repot mengurus gudang-gudang ini? Tidak mungkin, kamu ingin merobohkan gudang untuk memelihara ikan koi. Pengemudi ekskavator tercengang. Bukankah ini terlalu boros? Dengan perilaku Anda pasti tidak akan bisa memelihara ikan koi dengan baik. Benar, robohkan sekarang juga. Kalau hasilnya bagus, aku juga akan robohkan pabrik ini nanti. Kalau aku bisa meraup lebih banyak, aku mungkin bisa jadi orang terkaya di dunia. Para pengemudi ekskavator terdiam. Mereka telah hidup bertahun-tahun, tetapi mereka belum pernah mendengar ada orang kaya yang memperoleh kekayaannya dengan beternak koi. Baiklah, cepatlah bekerja, kata Lin Yi. Sekretaris saya bilang Anda mematok harga 1.500 sehari, kan? Kalau Anda cepat, saya beri Anda 500 lagi sehari. Bos, aku sudah melihatnya sejak pertama kali kita bertemu. Kamu benar-benar punya kemampuan untuk sukses beternak koi. Kamu pasti akan menjadi orang terkaya di dunia dalam waktu kurang dari 5 tahun. Aku suka apa yang kudengar. Ayo bekerja. Bongkar keempat gudang itu. Cepat. Oke. Kedua pengemudi memasuki kokpit dengan antusias. Mereka begitu fokus sehingga yakin akan mampu menghancurkan 4 kapal induk, apalagi 4 gudang di depannya. Lin Yi membawa Wang Ran ke samping untuk mengawasi pekerjaan. Hati Wang Ran sedikit sakit. Sayang sekali kalau mereka sampai menghancurkannya. Bukankah Guru Lin bilang akan ada yang menghentikan mereka? Siapa yang akan datang? Mungkinkah itu Cao Xiangyu? Dia di Cisco, jadi mungkin dia bahkan tidak tahu tentang ini. Dia tidak mungkin datang tepat waktu. Dering. Dering, dering. Ponsel Lin Yi berdering saat ini. Wang Ran terkejut. Guru Lin, Cao Xiangyu menelepon. Bab 348. Uang adalah segalanya. Kenapa kamu begitu bersemangat, kata Lin Yi. Tenang saja. Apakah dia di sini untuk menghentikanmu merobohkan gudang? Tentu saja, kalau tidak, dia tidak akan meneleponku saat ini. Tapi bagaimana dia tahu kita akan merobohkan gudang itu? Wang Ran penasaran. Wang Ran berpikir sejenak dan akhirnya menyadari sesuatu. Jangan bilang dia menyuruh orang mengawasi kita. Cerdas. Lin Yi tersenyum. Saat ini, bahkan penjaga pintu pun mungkin telah disuap oleh si idiot itu. Entah itu kau atau aku, dia tahu setiap gerakan kita di sini. Lin Yi menutup telepon tanpa menjawab. Guru Lin, kenapa tidak diangkat? Angkat. Wang Ran tak kuasa menahan desakan. Dia sudah lama menunggu panggilan ini. Jika dia tidak mengangkatnya, itu akan membuang-buang energinya. Untuk apa terburu-buru? Kalau kamu begitu tidak sabar, bagaimana kamu bisa melakukan hal-hal besar di masa depan? Oh, aku mengerti, Guru Lin. Dering, dering, dering. Pada saat yang sama, Cao Xiangyu menelepon lagi. Namun, kali ini, Lin Yi tidak menutup atau mengangkat telepon, melainkan membiarkannya berdering. 3 panggilan berikutnya menyusul, tetapi Lin Yi tetap tidak mengangkatnya. Beberapa menit kemudian, kedua ekskavator melaju ke gudang dan menemukan ruang terbuka untuk mulai bekerja. 2.000 sehari adalah pekerjaan sekali dalam seabad. Apapun itu, akan kurobohkan hari ini juga. Hei, 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 tunggu. Jangan bergerak. Tepat saat penggali itu hendak melakukan gerakannya, dia mendengar teriakan putus asa. Itu Cao Xiangyu dan sekretarisnya. Mereka berlari dari pintu masuk. Namun, pakaian mereka agak berantakan. Ikat pinggang Cao Xiangyu tidak diikat, dan resleting celananya terbuka. Sekretarisnya sedang merapikan kemejanya sambil berlari.
Tidak ada yang tahu apa yang mereka lakukan sebelumnya. Yo, saudara Cao ada di sini, kata Lin Yi sambil tersenyum. Kak Lin, kamu lagi ngapain? Tadi aku telepon beberapa kali, kenapa nggak diangkat? Lin Yi mengeluarkan ponselnya dan berpura-pura terkejut. Saya sedang berbicara dengan sekretaris saya tadi, dan saya tidak sempat memikirkan ponsel saya. Apakah Anda mencari saya? Apa yang ingin Anda lakukan dengan mengerahkan begitu banyak orang dan membawa 2 ekskavator ke sini? Ingatan saudara Cao benar-benar buruk. Bukankah aku sudah bilang padamu saat kita makan malam di meja makan? Aku ingin merobohkan gudang dan menggali kolam ikan besar untuk memelihara ikan koi demi mengubah keberuntunganku. Akhir-akhir ini, keberuntunganku sedang tidak bagus. Aku pergi ke Aomen, dan 500.000 yang kau berikan habis dalam waktu kurang dari 2 hari. Kalau aku tidak memikirkan cara untuk mendapatkan uang, aku tidak akan bisa bertahan hidup di masa depan. Sudut mulut Cao Xiangyu berkedut. Kau terlalu penipu. Dia kehilangan 500.000 yuan dalam waktu kurang dari 2 hari. Ayahnya punya banyak uang, tetapi dia tidak pernah menghambur-hamburkannya seperti ini. Kak Lin, ingatanmu buruk sekali. Bukankah kita sudah sepakat di meja makan bahwa gudang itu akan kita gunakan? Kenapa kau ingkar janji? Ah, apa aku bilang begitu? Tanya Lin Yi. Kenapa aku tidak ingat? Kau memang mengatakannya. Bagaimana mungkin saudara Cao berbohong padamu? Meski tersenyum, Cao Xiangyu mengutuk Lin Yi dalam hatinya. Dasar orang yang pelin-pelan. Dia nggak nepatin janjinya. Aku ingat sekarang. Aku memang mengatakan itu. Lin Yi berpura-pura gelisah. Saudara Cao, kau harus mengerti kesulitanku. Aku tidak punya uang sepeser pun. Kalau aku tidak menghancurkan gudang ini untuk beternak koi, aku mungkin akan kehilangan segalanya. Tapi jangan khawatir. Kalau keberuntunganku berubah, aku akan membangun beberapa gudang lagi untukmu dan membiarkanmu menggunakannya sesukamu. Cao Xiangyu ingin sekali mengutuk. Dengan karaktermu, kau takkan bisa kaya raya di kehidupan selanjutnya. Jika aku mengandalkanmu, aku akan mengalami nasib yang lebih buruk daripada kematian. Saudara Lin, jika kamu fokus pada uang, maka perspektifmu akan menjadi terlalu sempit. Cao Xiangyu mengeluarkan sebatang rokok dan ingin memberikannya kepada Lin Yi untuk menenangkan suasana hatinya. Menurut sains, merokok terlalu banyak dapat menyebabkan ejakulasi dini, jadi saya berhenti lebih awal, kata Lin Yi. Ekspresi Cao Xiangyu agak tidak wajar, bahkan agak canggung. Lin Yi sepertinya tepat sasaran. Jadi, ada hal seperti itu. Tentu saja, itu benar sekali. Kalau kamu tidak percaya, kamu bisa tanya sekretarisku. Aku melakukannya setiap hari, siang dan malam, bersamanya, kata Lin Yi. Wajah Wang Ran memerah, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa. Ekspresi malunya tampak seperti persetujuan diam-diam di mata Cao Xiangyu. Pada saat yang sama, dia semakin mengutuk Lin Yi dalam hatinya. Dia jelas-jelas bajingan yang bodoh, jadi bagaimana mungkin dia bisa melakukan lebih baik dariku? Cao Xiangyu tersenyum canggung dan memasukkan kembali rokoknya ke dalam karton. Jangan bahas ini. Kita lanjutkan saja topik kita sebelumnya. Ya, mari kita lanjutkan topiknya, kata Lin Yi. Aku agak suka uang. Kenapa uangnya kecil sekali? Saya mengerti kesulitan Anda, tetapi Anda tidak bisa merobohkan gudang itu. Selalu ada jalan di depan gunung. Anda tidak bisa menggunakan cara ekstrim seperti itu untuk mengatasinya. Kalau begitu, Bro Cao, beri aku beberapa ide. Bagaimana aku bisa mendapatkan uang, kata Lin Yi dengan marah. Aku lagi nggak mood dengerin cerita cinta sialan itu. Aku cuma mau cari duit. Gampang. Panggil saja aku, Kakak Cao. Aku pasti akan membantumu kalau kamu kesulitan. Cao Xiangyu mengeluarkan buku ceknya dan menulis cek sebesar 100.000 yuan kepada Lin Yi. Kak Lin, ambillah uang ini dan belanjakan. Kalau kurang, bilang saja lagi. Aku akan memastikan kamu tidak kehabisan pilihan. Ini tidak cukup, pilihanku sudah habis, kata Lin Yi. Cao Xiangyu. Apakah 100.000 yuan tidak cukup, tanya Cao Xiangyu. Bukankah aku sudah bilang tadi? Aku pergi ke Aomen 2 hari yang lalu, dan bukan hanya aku kehilangan 500.000 yuan, tapi aku juga berutang 200.000 yuan kepada rentenir. Ini tidak cukup bagiku untuk melunasi utangku. Lin Yi menyerahkan cek itu kepada Cao Xiangyu. Kamu harus mengambil kembali uang ini. Akan lebih cepat untuk memelihara ikan koi. Aku butuh uangnya segera, jadi tolong mengerti. Lin Yi memandang kedua ekskavator itu. Bos, cepatlah dan lakukan. Jangan ragu, selesaikan. Kedua penggali itu sangat gembira saat mendengar perintah Lin Yi. Pada saat yang sama, mereka mengutuk 18 generasi leluhur Cao Xiangyu dalam hati mereka.
Dari mana sih si gendut ini? Dia mau hancurkan sumber penghasilanku. Enyahlah. Jangan, jangan, Saudara Lin. Ini cuma utang 200.000 yuan. Kita kan saudara, aku akan bantu kamu melunasinya. Lin Yi ingin mengatakan bahwa mereka tidak mungkin menjadi saudara karena wajahnya yang tampan, tetapi dia menahannya demi uang. Kalau begitu, aku harus berterima kasih padamu, Saudara Cao. Kalau bukan karena 200.000-mu, aku pasti sudah tamat, kata Lin Yi. Tentu. Bukan masalah besar. Cao Xiangyu mengeluarkan buku ceknya lagi dan menulis cek 100.000 yuan lagi untuk Lin Yi. Ia menyerahkan cek tersebut kepada Lin Yi bersama cek sebelumnya. Akan tetapi, saat Lin Yi hendak mengambilnya, tangan Cao Xiangyu ditarik kembali. Saudara Cao, apa maksudmu? Kau tidak mau memberikannya kepadaku. Kalau begitu aku harus merobohkan gudang itu. Cao Xiangyu tersenyum pada Lin Yi. Bukan itu maksudku. Aku juga siap memberimu 200.000, tapi aku punya syarat. Kuharap kau bisa menyetujuinya. Bab 349. Aku profesional dalam memetik wol. Syarat apa? Saudara Cao, katakan saja. Aku pasti setuju dengan apapun yang bisa kulakukan. Sudut mulut Cao Xiangyu melengkung ke atas, memperlihatkan senyum meremehkan. Seperti yang diduga, orang seperti ini tidak peduli dengan hal lain. Asal dia menunjukkan uangnya, lupakan satu syarat, 100 pun tidak akan jadi masalah. Agar hal ini tidak terulang lagi, aku ingin kau menyerahkan pengelolaan gudang kepadaku, bro. Tidak mungkin, itu agak berlebihan. Kalau aku serahkan pengelolaan gudang kepadamu, bukankah kamu yang akan jadi direktur pabrik? Dengar apa yang kau katakan. Kami hanya ingin membantu mengelola gudang. Lagi pula, barang-barang di dalamnya semua produk Cisco. Kalau sampai terjadi sesuatu, Saudara Lin pasti tidak akan bisa menjelaskannya. Aku melakukan ini demi kebaikanmu sendiri. Lin Yi mengusap dagunya dan merenung. Saudara Cao benar. Barang-barang di dalamnya semua milikmu. Kalau terjadi sesuatu pada mereka, aku tidak akan bisa menjelaskannya. Aku bahkan mungkin harus bertanggung jawab secara hukum. Tepat sekali. Aku juga menempatkan diriku di posisimu. Aku berpikir dari sudut pandangmu. Kalau tidak, aku tidak akan melakukan hal yang tidak tahu terima kasih seperti itu, kata Cao Xiangyu. Demi menjagamu, aku rela memikul tanggung jawab. Ini hanya untuk memudahkanmu. Kalau begitu, aku sungguh berterima kasih atas niat baikmu, Saudara Cao. Tentu. Lagi pula, kita kan saudara. Kalau begitu, mari kita segera tanda tangani kontrak dan selesaikan masalah ini. Mulai sekarang, gudang di pabrik akan berada di bawah kendali Anda. Orang-orang Sitek tidak akan bertanggung jawab atas bisnis yang dilakukan di sini. Masalah apapun akan menjadi tanggung jawab Anda. Itu tidak ada hubungannya dengan kami. Wajah Cao Xiangyu berseri-seri. Menyebutnya idiot sama sekali tidak berlebihan. Mengambil 200.000 yuan hari ini setara dengan membeli 4 gudang. Menyebutnya idiot saja sudah cukup untuk memujinya saat ini. Ayo tanda tangani kontraknya sekarang. Kelompok berempat itu kembali ke kantor Wang Ran. Tugas menyusun kontrak jatuh kepada Lin Yi dan Wang Ran. Lin Yi memberikan lebih dari 10 saran selama waktu ini, mengalihkan tanggung jawab dari dirinya sendiri. Cao Xiangyu menyalakan sebatang rokok dan menatap Lin Yi sambil tersenyum. Keputusan Wang Tianlong yang menyerahkan pabrik kepada saudara iparnya merupakan keputusan bodoh. Tidak butuh waktu lama baginya untuk menyia-nyiakan semuanya. Presiden Cao, kurangi merokok, sekretaris itu mengingatkannya dengan suara rendah. Ekspresi Cao Xiangyu sangat marah, dia hampir membuka mulutnya untuk berteriak, apakah kau Kaisar Laos yang brengsek? Namun, dia kemudian teringat apa yang dikatakan Lin Yi barusan. Oleh karena itu, dia diam saja dan menginjak-injak puntung rokoknya. Setengah jam kemudian, Lin Yi menyerahkan kontrak 4 halaman kepada Cao Xiangyu. Saya sudah menandatanganinya. Begitu saudara Cao menandatangani kontrak itu akan langsung berlaku. Setelah itu, kita tidak perlu repot-repot mengurus gudang lagi. Oke. Aku tanda tangani sekarang. Cao Xiangyu mengambil pena dan menandatangani namanya. Dia sangat gembira. Kini, lini produksi Sitek sepenuhnya berada di tangannya, dan gudang mereka pun kini menjadi miliknya. Berdasarkan situasi ini, lebih dari 80% seluruh kawasan industri berada di bawah kendalinya. Satu-satunya hal yang tidak dapat ia kendalikan sekarang adalah kantin dan toilet. Cao Xiangyu tak kuasa menahan tawa membayangkannya. Ia berencana memberitahu ayahnya nanti. Ini bisa dianggap sebagai comeback yang lengkap.
Lin Yi menggosok dagunya, diam-diam memastikan bahwa jalur produksi dan gudang kini berada di tangan Cao Xiangyu. Selain kantin dan toilet, tampaknya tidak ada hal lain yang dapat dipengaruhinya. Dilihat dari situasi saat ini, dia harus melakukan lebih banyak pekerjaan di kantin dan toilet di lain waktu. Tentu saja ini hanya akting. Kalau dia tidak melakukan setidaknya sebanyak ini, dia akan terlihat tidak profesional. Saudara Cao, kontraknya sudah ditandatangani. Kita sudah mencapai kesepakatan. Mulai sekarang, lini produksi dan gudang kami akan diserahkan kepadamu. Semoga bisnis saudara Cao semakin sukses. Jika kamu sudah kaya nanti, jangan lupakan aku. Jangan khawatir, tidak akan ada masalah. Aku akan memastikan kamu selalu punya makanan di mejamu mulai sekarang. Kita bersaudara, dan saudara Cao adalah orang yang paling setia. Aku akan mengingatnya. Kalau kamu punya masalah lagi nanti, aku akan minta bantuanmu. Tidak masalah. Cao Xiangyu berdiri sambil tersenyum. Aku masih ada urusan lain. Aku tidak akan bicara lagi denganmu. Oke. Kerjakan saja, Kak. Aku tidak akan menghalangimu untuk menjadi kaya. Wang Ran mendekati Lin Yi dengan hati-hati saat Cao Xiangyu dan sekretarisnya pergi. Guru Lin, gudang itu milik kita, kenapa kita harus membiarkan mereka mengurusnya? Tanya Cao Xiangyu. Bukankah aku sudah bilang tadi? Gudang itu milik mereka. Bagaimana kalau terjadi apa-apa? Kau mau bertanggung jawab atau aku yang tanggung jawab? Tanya Lin Yi. Wang Ran menggembungkan pipinya. Meskipun risiko seperti itu memang ada, sepengetahuannya, semua gudang di area itu dikelola oleh orang-orangnya sendiri. Tidak ada yang begitu takut memikul tanggung jawab sehingga mereka rela menyerahkannya kepada orang lain. Itu benar, tapi menurutku kita akan baik-baik saja selama kita memperhatikan keselamatan dan prosedur kebakaran kita. Lin Yi berkata sambil terkekeh. Kau tidak bisa yakin. Gudang itu sangat besar, dan isinya produk-produk Cisco. Siapa yang bisa menjamin keamanannya, kata Lin Yi sambil terkekeh. Wang Ran punya firasat buruk kalau suatu hari nanti sesuatu akan benar-benar terjadi pada gudang itu. Baiklah, kamu bisa tetap di sini. Kabari aku terus. Mengerti, Guru Lin. Lin Yi mengambil cek 200.000 yuan dan pergi dengan senang hati setelah menipu Cao Xiangyu. Meskipun memiliki banyak uang di tangannya, Lin Yi masih merasakan kesepian yang mendalam saat meninggalkan perusahaan. Rasanya seperti ia telah ditinggalkan oleh dunia. Tidak ada satu mobil pun di jalan, dan dia bahkan tidak bisa mendapatkan taksi. Lin Yi lebih suka naik taksi dibanding naik Didi. Dia bisa masuk hanya dengan melambaikan tangan, dan dia bisa keluar begitu tiba di tempat tujuan. Dia juga tidak perlu repot-repot membaca ulasan, jadi semuanya sangat praktis. Lin Yi berjalan maju dan tiba di pintu masuk pabrik Cisco, hanya untuk menemukan bahwa mobil Cao Xiangyu juga hilang. Ini agak sulit. Saat itu, Lin Yi melihat sebuah mobil hitam datang dari kejauhan, sebuah Audi A6 baru. Lin Yi melambaikan tangannya dan Audi A6 berhenti. Jendela mobil diturunkan, dan Lin Yi melihat seorang pengemudi wanita duduk di kursi pengemudi. Penampilan dan sosoknya sungguh memukau. Wanita itu mengenakan seragam putih. Rambutnya hitam panjang dan sedikit bergelombang. Ia tampak dewasa dan seksi, tetapi tetap mempertahankan ketenangan dan auranya. Lin Yi dapat mengetahui pada pandangan pertama bahwa wanita ini tidak sederhana. Cantik, bisakah kau memberiku tumpangan? Mau tumpangan? Sopir wanita itu mengerutkan kening. Ia tak menyangka pria di depannya akan meminta seperti itu. Aku nggak mungkin pulang tanpa taksi. Tenang saja, aku yang bayar. Tapi dilihat dari pakaianmu, kamu nggak kekurangan uang, jadi aku agak malu sekarang. Bab 350. Hukum pidana tidak ada hubungannya dengan ini. Aku tidak keberatan memberimu tumpangan, tapi kelakuanmu yang imut itu langsung memberiku kesan buruk tentangmu, kata wanita berkacamata hitam itu. Tidak bisakah kamu mengemudi sambil menutup mata? Wanita berkacamata hitam itu melirik Lin Yi sambil tersenyum. Kamu mau pergi kemana? Pusat kota baik-baik saja. Lin Yi masuk ke kursi penumpang. Wanita berkacamata hitam itu tidak berkata apa-apa, tetapi ia juga tidak menyalakan mobil. Ia hanya parkir di seberang jalan dari Cisco. Kenapa kamu tidak pergi? Saya ingin melihat-lihat di sini. Apakah Anda terburu-buru untuk kembali? Apa yang bisa dilihat di tempat terkutuk ini? Lin Yi menatap wanita berkacamata hitam itu. Apa kau di sini untuk berinvestasi? Sepertinya bukan begitu. Kenapa tidak? Tanya wanita itu dengan penuh minat. Siapa yang mau investasi sambil naik A6? Sama sekali tidak sok. Apakah aku tidak boleh bersikap rendah hati? Tanya wanita itu sambil tersenyum. Kamu tidak mengerti, kata Lin Yi.
Kalau kamu benar-benar datang ke sini untuk berinvestasi, mereka akan menganggapmu bodoh. Pada akhirnya, kedua belah pihak tidak akan bisa mencapai kesepakatan. Kalau kamu benar-benar ingin sukses, pakailah Hermes. Begitulah caranya. Apakah kamu memberiku petunjuk? Karena kamu baik sekali mau mengantarku, aku tidak akan menagihmu biaya konsultasi. Lagi pula, akulah yang saat ini mengendarai Audi. Aneh, kan, kalau kamu memberiku petunjuk sebagai orang yang menumpang gratis. Jangan bilang begitu. Sungai itu mengalir ke timur selama 30 tahun, dan sungai itu mengalir ke barat selama 30 tahun. Sebenarnya, aku juga orang kaya. Aku punya rumah besar dan mobil sport yang tak terhitung jumlahnya. Kau membuatku sangat sedih dengan berasumsi seperti ini. Kamu punya rumah besar dan mobil sport yang tak terhitung jumlahnya, tapi kamu masih mau naik mobil orang lain secara cuma-cuma. Itu karena aku bahkan lebih rendah hati daripada kamu. Baiklah, berhenti bicara omong kosong. Wanita berkacamata hitam itu tersenyum. Sebaiknya kau simpan kata-kata manismu itu untuk gadis-gadis yang baru saja mulai menemukan cinta. Kau membuatku terdengar seperti bajingan saat kau bilang begitu. Apa tampan membuatku bajingan? Kau keterlaluan. Sayang sekali kalau kamu tidak jadi bajingan padahal kamu tampan. Sayangnya, kita punya undang-undang tertentu yang melindungi hak-hak perempuan. Musim dingin ini akan sangat dingin bagi bajingan sepertimu. Apa-apaan ini? Lin Yi mengumpat dalam hati. Aku bahkan belum mulai merayumu, dan kau sudah menyinggung soal hukum. Aku bahkan belum melancarkan seranganku dan kamu sudah mendirikan tembok. Apa yang kamu lakukan di sini? Tanya wanita berkacamata hitam itu. Saya seorang investor, kata Lin Yi dengan santai. Kamu tidak terlihat seperti seorang investor. Anda sudah menggunakan apa yang baru saja Anda pelajari. Sepertinya begitu. Wanita berkacamata hitam itu menyisir rambutnya. Apakah Anda di sini untuk melamar pekerjaan? Ya, aku di sini untuk melihat-lihat. Lin Yi punya firasat bahwa wanita ini tidak sederhana, jadi dia tidak mengungkapkan identitasnya. Pabrik mana saja yang kamu kunjungi? Cisco dan Sains Teknologi. Kamu kuliah di Sitek? Tanya wanita berkacamata hitam itu, rasa penasarannya terusik. Sitek sudah tamat. Lini perakitan mereka diserahkan kepada Cisco, dan gudangnya juga baru saja diserahkan kepada mereka. Selain kantin dan toilet, tidak ada yang tersisa dari mereka. Apa yang dilakukan orang-orang Sitek? Bukankah itu sama saja dengan menyerahkan pabrikmu kepada orang lain? Entahlah. Aku cuma bajingan, dan aku tak peduli dengan hal-hal seperti itu, kata Lin Yi sambil mengangkat bahu. Lalu, apa yang kau lihat, ceritakan padaku. Saya masih berpikir Direktur Sitek lebih baik daripada Direktur Cisco, meskipun perusahaannya sudah kacau seperti ini, kata Lin Yi. Kenapa? Berdasarkan apa? Sekretaris Direktur perusahaan itu sangat cantik. Dia tampak seperti seorang mahasiswa, murni dan polos. Di sisi lain, Sekretaris Cisco berbeda. Dia seperti wanita muda yang memamerkan tubuhnya di pemandian. Sudah jelas siapa yang lebih baik, kata Lin Yi. Wanita berkacamata hitam itu mengusap pelipisnya. Dia pikir karena dia berasal dari kawasan industri, dia akan mengerti situasi di sini. Dia tidak menyangka dia pemuda biasa. Kalau dia tahu lebih awal, dia tidak akan menjemputnya. Meski begitu, bukan berarti dia tidak mendapatkan apa-apa. Setidaknya dia tahu sedikit tentang situasi perusahaan saat ini, jadi dia dengan enggan memberinya tumpangan. Setelah berhenti sejenak di kawasan industri, wanita berkacamata hitam itu berhenti melihat sekeliling dan melaju pergi. Kemana tepatnya tujuanmu? Kamu nggak perlu pergi kemanapun khusus buatku. Aku bisa cari tempat di mana aku bisa naik taksi, kata Lin Yi. Atau aku bisa ikut kamu ke tempat tujuanmu, lalu aku akan naik taksi dari sana. Jangan khawatir. Kamu sudah di mobilku, jadi aku tidak masalah. Kalau begitu, bawa aku ke gedung surat kabar. Mobil Lin Yi masih beberapa puluh meter dari gedung itu. Untungnya, ada satu gedung terkenal di dekatnya, kalau tidak, dia tidak akan tahu cara menuju ke sana. Aku tahu di mana itu. Lin Yi memberi Wang Ran beberapa instruksi tambahan di sepanjang perjalanan, terutama untuk mengawasi Cao Xiangyu. Gagasan utamanya tidak banyak berubah. Jika pihak lain melakukan kesalahan, Lin Yi akan langsung menyerangnya. Dia juga berpesan kepada Wang Ran untuk memperhatikan kantin dan toilet. Itu akan sangat berguna bagi Lin Yi di masa depan. Lin Yi menerima telepon dari Ji Qingyan setelah memberitahu Wang Ran rencananya. Panggilannya tidak terlalu penting. Dia hanya bertanya apa yang sedang dilakukannya, apakah dia lelah, apakah dia sudah makan, lalu menutup telepon. Sugar juga meneleponnya saat ini untuk mengajaknya bermain blackjack bersama, tetapi Lin Yi menolaknya tanpa ragu.
Wanita berkacamata hitam itu tersenyum ketika melihat Lin Yi menelepon dan mengobrol di WeChat sepanjang jalan. Metode orang ini cukup bagus. Apa pekerjaanmu? Tanya wanita berkacamata hitam itu. Saya bekerja sebagai sopir Didi untuk mendapatkan uang. Lumayan. Setidaknya kamu mandiri. Sebagai perbandingan, itu lebih baik daripada bekerja di sini, kata perempuan berkacamata hitam itu. Terlalu melelahkan untuk terus menyetir demi Didi. Pekerjaan pabrik lebih nyaman, dan kamu tidak perlu pakai otak. Kalau lagi senggang, kamu bahkan bisa berhubungan dengan sekretaris direktur. Hidup di sini pasti terlalu nyaman. Setiap orang berhak memilih jalannya sendiri. Apa yang kamu lakukan tidak salah. Tepat sekali, kata Lin Yi sambil tersenyum. Hidup memang untuk dinikmati. Wanita berkacamata hitam itu mengangguk dan tersenyum tanpa berkata apa-apa. Setelah mengemudi beberapa saat, dia menunjuk ke gedung di depannya. Kita sudah sampai. Bisakah kamu melaju lebih jauh lagi? Ada banyak orang di depan. Wanita berkacamata hitam itu menatap ke depan dan melihat sebuah mobil sport merah terparkir di pinggir jalan. Mobil itu sangat menarik perhatian. Orang-orang yang berdiri di dekatnya juga melihat mobil itu. Mobil itu sepertinya Likan Super 7. Ya, itu Likan. Apakah kamu akan melihatnya juga? Lin Yi terdiam. Ya, kau bisa bilang begitu. Wanita berkacamata hitam itu melaju dan berhenti di belakang Likan. Itu wajar. Wanita sepertiku saja pasti ingin mobil seperti ini, apalagi pria sepertimu. Kalau kamu suka, kamu bisa masuk saja. Itu bukan masalah besar. Kau mau membobolnya. Jangan lupa kita punya hukum yang akan menghukummu karena melakukannya. Lin Yi mengeluarkan kunci mobil Likan. Mobil ini milikku. Hukum tidak akan peduli. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian. Buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya.